Firman Tuhan hari ke-215, Kitab Mazmur, pasal 118 ayat 5, perikop, doa syukur Daud atas kemenangan yang diberikan oleh Allah. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-215, tanggal 2 Agustus 2024, diambil dari Kitab Mazmur pasal 118 ayat yang kelima dengan perikop doa syukur atas kemenangan. Ini adalah dari Daud tentunya. Dan sebagai ayat inti dalam pasal 118 ayat 5 dikatakan begini: dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Itulah ayat hari ini. Nah, kemudian dihubungkan dengan bacaan untuk malam hari, pagi hari, diambil dari buku Yeremia pasal 2 ayat 9 sampai dengan 13. Nah, di sini tuduhan Tuhan terhadap umatnya. Itulah perikopnya. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari buku Yehezkiel pasal 18 ayat 19 sampai dengan 24. Di sini pengharapan dari Allah dan hukuman. Itulah perikop dari 3 bagian. Hari ini bacaan pagi dan bacaan malam. Nah, sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita lihat pedoman kita dalam bulan Agustus. Apa topik? Topik seperti yang kemarin saya sebutkan adalah hikmat dari Allah memelihara hidup. Inilah topik. Kemudian ayat intinya dalam 1 bulan ini diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Demikian bunyinya: karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup. Itulah ayat intinya. Sekarang pertanyaan, mengapa hikmat perlindungan hidup? Kita lihat dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-6. Hikmat akan memelihara engkau pengertian, akan menjaga engkau. Jadi hikmat akan memelihara engkau dan pengertian akan menjaga engkau. Hikmat disebut perlindungan hidup karena dapat memberikan bimbingan dan arahan yang tepat
dalam berbagai macam situasi. Itulah dikatakan berhikmat. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama bagi seorang yang misalnya freelancer atau bisa seorang yang sudah bebas daripada pekerjaan atau tidak lagi diikat dengan suatu pekerjaan, ya, keputusan yang diambil sangat berpengaruh terhadap hasil kerja dan kelangsungan hidup. Jadi ada kaitannya dengan keputusan kerja dan kelangsungan hidup. Dengan memiliki hikmat, apabila kita memiliki hikmat, seorang dapat menghindari kesalahan yang merugikan dan menemukan jalan yang terbaik dalam menghadapi tantangan. Jadi bisa, ya, menghindari kesalahan yang meragukan, yang merugikan, dan menemukan jalan yang terbaik dalam menghadapi tantangan. Jadi ada kaitannya dengan kerugian, ya, dan tantangan, dan yang merugikan bisa dihindari. Nah, kemudian ada solusi untuk menghadapi tantangan. Inilah pentingnya berhikmat. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa untuk hikmat dikatakan hokmah atau kata benda. Jadi yang merupakan turunan dari kata kerja hakam, yang berarti menjadi bijaksana dan bertindak bijaksana. Jadi hikmat adalah mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi di seluruh aspek kehidupan hikmat itu ada, ya. Baik dalam pengertian arti yang luas maupun dalam pengertian yang sempit. Di dalam kehidupan sehari-hari, dalam luas bermasyarakat, apakah dia berhikmat apa tidak? Nah, kita sering melihat para pemimpin yang benar-benar berhikmat dan memiliki hikmat berdasarkan seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dalam Mazmur 33 ayat 6, ini adalah merupakan pernyataan daripada Daud, ya, sebagai raja yang sangat bijaksana dan bisa membaca pikiran Tuhan, sehingga Tuhan bisa langsung memberikan terbaik bagi Daud. Kita lihat dalam Mazmur 33 ayat 6, ya. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah pernyataan daripada Daud. Kemurahan, kebajikan ada pada dirinya seumur hidup, dan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa tanpa henti, tidak ada jeda, selalu berada di rumah Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 5, ya, itu dikatakan, Tuhan gembalaku, aku
takkan takut. Nah, itu merupakan dari Daud. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop yang pertama tadi, yaitu doa syukur atas kemenangan. Apa saja kemenangan-kemenangan Daud yang paling kontroversial dalam sejarah bangsa Israel? Ada satu. Daud, seorang gembala, umurnya masih muda, mungkin sekitar 17 tahun, bisa mengalahkan Goliat. Dari segi umur, dari segi kekuatan, apa mungkin bisa melawan Goliat? Goliat yang tingginya 3,40 meter, 6 hasta 1 jengkal, ya. 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu kira-kira 60 cm, ya, 1 hasta. Jadi kira-kira 3,4 meter tinggi daripada Goliat. Coba. Daud diperkirakan paling tinggi 1,5 meter, 1,7 meter, ya. Itu paling tinggi. Coba. Sebarangnya. Saul sudah takut, tidak ada lagi yang bisa melawan Goliat. Seluruh bangsa Israel, mereka sudah ketakutan karena orang Filistin itu besar-besar dan tinggi, dan mereka sering dikatakan orang enak. Jadi tinggi badannya, besar, ya, susah dikalahkan. Dan pakaiannya saja beratnya itu sampai 35 kilo beratnya itu, besi, dan penutup kepala itu pakai besi semua, baja, pokoknya susah dilawan. Wah. Diumumkan oleh Saul, siapa yang bisa mengalahkan Goliat? Saul, ya, hanya dengan modal amban sama batu. Amban, batu. Kalau orang Batak bilang itu ambalang, ya, bahasa Indonesia amban. Itu ada tali, ya, jadi ada 2 ininya, semacam tempat batunya untuk menggantung, kemudian dilempar. Coba. Daud. Tapi kok bisa menang? Apa mungkin Daud bisa menang melawan Goliat hanya dengan amban dan batu? Coba. Batu itu sebesar apa? Taruhlah sebesar kepal begitu, ya. Oke. Kemudian, apakah bisa menembus baju besi daripada Goliat? Ya. Mari kita lihat. Tapi, ya, bahwa Daud adalah dibantu dan didukung oleh Tuhan Allah, karena tahu Allah pikiran Daud yang sangat polos dan murni. Akhirnya dikeluarkan amban, dan batu tersebut menembus jidatnya Goliat, dan topi baja itu tembus dan menembus pada otaknya sampai ke tulang belakang sehingga otaknya pecah. Dia mati. Kekuatan siapa? Daud hanya semacam alat dipakai oleh Tuhan. Maka Daud selalu mengatakan doa syukur atas kemenangan. Inilah merupakan doa Daud yang selalu dia mengatakan bahwa bersyukur karena dia selalu ditemani oleh Tuhan. Nah, sekarang apa yang mau kita lihat daripada Daud? Dengan hal tersebut, ya, maka dalam ayat hari ini, ya,
doa syukur Daud atas kemenangan. Inilah, karena mengingat pengalaman-pengalaman dia ya, yang diberikan oleh Tuhan, yang selalu dia mengandalkan Tuhan. Ya. Dan kita baru baca kemarin ya, bahwa Daud memikirkan peti perjanjian Tuhan. Wah, peti kemah kok berada di kemah, sedangkan saya berada di istana dengan kayu yang bagus, kayu ares dari Libanon. Kenapa kemah Tuhan ada di perjanjian Tuhan ada di kemah? Wah, ini nggak fair. Nah, itulah maka Daud berpikir dan dinyatakan kepada Nathan, saya akan membangun rumah Tuhan karena selama ini saya berada di istana, tapi kenapa rumah Tuhan berada di kemah? Saya tidak tega, ini harus dipindahkan. Inilah dibaca oleh Tuhan Allah. Maka Allah mengatakan kepada Nathan, Nathan sampaikan kepada Daud, akulah yang akan membangun rumah bagi Daud, bukan dia, aku, kata Allah. Ini merupakan ungkapan yang sangat tegas dari Allah. Terus keluarlah janjinya kepada Daud, pesan kepada Daud melalui Nathan. Keturunanmu, anak kandungmu sendiri akan membangun rumah ibadah kepada saya. Itulah Salom. Ya. Kemudian kedua, kenapa Tuhan mengatakan saya akan membangun rumah Tuhan bagimu? Dari keturunanmu lah menjadi raja dari segala raja di dunia ini, dan dia akan berada di kota Sion sampai selama-lamanya untuk memimpin dunia itu. Dua pesan ini yang tegas diberikan oleh Tuhan dari keturunan. Akhirnya ada, saya tidak layak Tuhan menerima itu. Begitu besarnya kasih setiamu. Tapi kumohon Tuhan, lakukanlah janjimu itu, supaya bisa orang memuji dan memuliakan Engkau dari keturunan saya, katanya. Kenyataan, Yesus lahir, Salomo rumah ibadah dibangun. Nah, itulah maka Daud selalu bersyukur dan berdoa atas kemenangan-kemenangan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, kembali kepada nas kita pada hari ini, ya. Dalam ayat hari ini, doa syukur Daud atas kemenangan-kemenangannya. Apa itu? Kita lihat dalam ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal dan abadi. Itu satu. Kemudian Daud mengatakan, hendaklah orang Israel berkata, kasih-Nya kekal abadi. Jadi ada 3 kata yang diucapkan sampai 4 kali. Kasih-Nya kekal abadi. Pertama, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal dan abadi. Hendaklah orang Israel berkata, kasih-Nya kekal dan abadi. Hendaklah para imam berkata, kasih-Nya kekal dan abadi. Hendaklah semua orang berkata, termasuk saya pada saat ini, kita semua, kasih-Nya kekal abadi. Inilah pernyataan daripada Daud, doa syukur dia atas kemenangan-kemenangan dan pertemanan dan bimbingan Tuhan kepada Daud, yang tidak pernah dia meninggalkan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan ada pada saya seumur hidup, dan saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak pernah alpa, selalu. Ya. Maka
ayat hari ini dikatakan ditutup bahwa dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, lalu Ia menjawab dan membebaskanku. Itulah. Jadi pesan moral daripada ayat ini, dalam setiap langkah kita, dalam setiap usaha kita dahulukan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan, baru diberikan yang lainnya. Jadi, cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, baru diberikan yang lain kepada kita. Nah, di sini Daud sudah menyatakan bahwa dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, lalu Ia menjawab dan membebaskanku atau memberikan kelegaan. Ya. Inilah ayat hari ini. Jadi dalam kesesakanku, ini telah terbukti Daud selama ia sebagai raja Yehuda dan Israel. Ini sudah dibuktikan. Ya. Apa percobaan-percobaan pembunuhan kepada dia? Raja Saul hendak membunuh dia hanya karena iri, karena Daud disenangi oleh masyarakat, sehingga Saul menjadi benci kepada Daud. Tapi tidak ada alasan dia benci kepada Daud, karena Jonathan anaknya Saul sudah mengingatkan, ayahanda, baginda, Daud itu orang baik, janganlah kau benci. Dia itu sangat baik, kata Jonathan. Saul bertobat, tapi setelah itu bangkit lagi amarahnya, mau membunuh lagi. Akhirnya dalam peperangan melawan Palestina dia kena panah, ya, dan dia bunuh diri sendiri, mati. Itulah akhirnya. Disinilah Daud memang selalu ditemani oleh Tuhan, karena dia selalu berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah pelajaran yang bisa kita lihat dari pengalaman Daud sebagai raja yang sangat rendah hati dan selalu mendahulukan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi hari ini, yaitu diambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 9 sampai 13. Tuduhan Tuhan terhadap umatnya. Nah, dalam perikop kemarin ada dua isu yang diberikan oleh Tuhan pada Yeremia. Apakah isu yang pertama? Yang pertama, ya, ingatkan bangsa Israel waktu mereka masih muda, masih dalam keluar dari Mesir, masih bulan madu, baru kawin, mereka setia pada saya, kata Tuhan. Ya, karena melihat keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan waktu di Mesir, sampai ada 10 tulah, ya, air jadi darah, ya, katak, ada belalang, dan terakhir anak sulung mati, ya. Nah, ini anak sulung daripada Mesir mati, sehingga Raja Firaun, oke, silahkan kalian pergi. Nah, dengan keajaiban-keajaiban itu dilihat oleh bangsa Israel, maka waktu mereka keluar dari Mesir masih muda, masih setia kepada Tuhan. Ini diingatkan oleh Tuhan kepada Yeremia, katakan kepada bangsa itu, mereka waktu keluar dari Mesir setia kepada saya. Tapi mengapa saat ini mereka membelakangi aku, menduakan aku, dan tidak setia, dan mereka menyembah berhala yang tidak berguna? Itulah peringatan daripada Tuhan kepada Yeremia, supaya diingatkan kepada bangsa Israel. Nah, kemudian saat ini ditambah lagi ada tuduhan Tuhan pada umatnya melalui Yeremia, yaitu
Apa kira-kira tuduhannya? Tuhan berkata, umatku ya akan kuperkarakan lagi keturunannya, kuadili, kata Tuhan. Pernyataan umatku Israel, dan dengan statement mereka, ingatkanlah mereka, kata Tuhan. Ingatkan. Apa yang diingatkan itu? Tuhan mengatakan, coba lihat, katanya, pesisir Siprus sebelah barat dan ya kirim mereka ke timur dan kirim mereka ke timur negeri kedalaman. Ya. Nah, coba cek, katanya. Jadi kirim mereka ke Siprus, pesisir Siprus sebelah barat ya, dan kirim mereka ke kota, ke timur negeri kedalamannya. Coba cek, katanya. Apakah ada di sana pernah terjadi hal yang serupa dengan saya, bahwa bangsa Israel menduakan saya, menyembah berhala? Coba cek, katanya. Padahal mereka punya ilah yang tidak sama dengan Tuhan, menyembah berhala. Tapi dia tidak pernah melenceng. Mereka selalu care kepada ilah-ilahnya, walaupun ilah-ilah itu tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi coba cek, katanya, mereka tidak pernah menyimpang, peduli. Tapi umatku, katanya, telah menukar aku sebagai kebanggaan mereka dengan Baal, menyembah berhala yang tak dapat berbuat apa-apa. Itulah kata Tuhan kepada Yeremia. Coba ingatkan mereka. Apakah ada yang bangsa Siprus sana ya di pesisir, mereka menyembah Baal? Apakah mereka pernah menduakan Baal? Tidak, katanya. Tapi kenapa Israel kok menukar ya? Dia sudah percaya kepadaku tapi mengambil lagi Baal. Inilah peringatan Tuhan, tuduhan Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka care apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian gemetarlah umatku melihat dua dosa yang mereka lakukan, yang diperingatkan oleh Tuhan. Pertama, mereka membelakangi aku sumber air pemberi hidup bagi mereka. Ini sudah dikatakan, mereka membelakangi aku, pemberi air hidup kepada mereka. Itu yang pertama. Dan umat Israel harus gemetar dengan kata-kata Tuhan ini. Kedua, kata Tuhan, mereka membuat kolam bocor yang tak dapat menahan air. Jadi kalau kita membuat kolam bocor, taruh air, habis terus. Seperti itu dikatakan oleh Tuhan bangsa Israel. Jadi ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh bangsa Israel. Peringatkan mereka. Pertama tadi katakan, mereka membelakangi aku sebagai sumber air pemberi hidup bagi manusia. Jadi kalau sudah yang memberikan sumber hidup itu kita belakangi, terus bagaimana kita bisa mendapatkan hidup? Kira-kira begitu. Maka Tuhan mengatakan itu. Kemudian yang kedua kata, mereka membangun kolam yang bocor yang tidak bisa menyimpan air. Inilah segitnya pesan daripada Tuhan kepada Yeremia untuk diingatkan kepada bangsa Israel. Ya. Kalau dalam kemarin memang masih sedikit perbandingan, tapi sekarang sudah sangat keras ya tuduhan Tuhan kepada umatnya
sangat keras peringatan sekarang. Maka disuruh kepada Yeremia untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel, supaya jangan lagi mereka membelakangi sumber air kehidupan mereka, dan jangan lagi membangun kolam yang bocor untuk cadangan air mereka. Kita masih ingat pesan daripada Mother Teresa, kalau lampumu mau hidup, tambahlah minyak. Kalau lampumu mau mati, jangan berikan minyak. Selesai. Itulah pesan moral pada kita. Artinya Tuhan Allah tadi mengatakan bahwa jangan membelakangi aku sebagai sumber air kehidupan bagimu, dan jangan membangun kolam yang bocor untuk tempat airmu. Artinya jangan sia-siakan hidupmu, ya. Jangan kau berpaling dari saya, setialah kepada saya. Itulah kira-kira pesan moral dari Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat dan bangsa Israel. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat 19 sampai 24. Allah menjanjikan pengharapan dan hukuman. 2 hari kemarin berturut-turut kita telah diingatkan, ya, oleh Tuhan tentang hidup atau mati dari manusia. Yang pertama, manusia berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak pernah merugikan oleh siapapun, dan dididik oleh Tuhan perbuatannya adalah baik. Jaminan dia hidup. Itu yang pertama. Nah, kemudian orang yang baik itu punya anak, tapi kelakuannya tidak sama dengan ayahnya. Dia berbuat di luar daripada ekspektasi ayahnya, berbuat jahat, membunuh, merampok, main perempuan dan segala macam. Tuhan mengatakan dia mati, divonis langsung gitu. Nah, kemudian yang ketiga, anak orang yang jahat ini berbuat baik, ya, sesuai dengan kakeknya tadi. Dia berbuat baik, selalu memberikan tumpangan kepada orang, selalu membantu orang, selalu mengasihi orang, sesuai dengan hukum Tuhan. Dia hidup. Dari 3 masalah ini ditetapkan oleh Tuhan. Itulah nasib daripada seseorang. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Jaminan untuk hidup yang berbaik, ya, atau ke jalan yang benar. Berbuat baik di jalan yang benar atau melakukan kejahatan yang dibenci oleh Tuhan Allah. Ada jaminan hidup bagi yang berbuat baik dan mati untuk berbuat kejahatan. Mengapa dosa orang tua tidak ditanggung anak? Nah, ini menjadi perdebatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Nah, karena anak itu baik, ya, jujur dan adil dan hidup. Orang yang berbuat dosa, dialah akan mati. Jadi itulah sebabnya kalau tadi orang tuanya itu jahat, anaknya berbuat baik, dia hidup. Nah, kemudian anak
tidak harus menanggung kesalahan ayahnya. Ini pernyataan yang pertama. Demikian juga sebaliknya, ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Ini sudah ditekan oleh Tuhan. Jadi masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi beda dengan dosa yang ditimbulkan oleh Adam. Karena dia manusia pertama, dan memang dosa dia berlaku kepada seluruh umat manusia. Karena tadinya dia hidup selama-lamanya di Eden, begitu dia berdosa, tidak kematian. Maka keturunannya semua juga ikut berdosa. Tapi setelah keturunannya, bukan lagi ayahnya menanggung dosa anaknya. Nah, seperti keturunan Adam. Taruhlah misalnya terakhir ya, turunan daripada Adam kata air bah itu Nuh. Jadi kesalahan Nuh, kebaikan Nuh tidak bisa dibebankan kepada Sem, Ham, dan Jafet. Kesalahan Sem, Ham, dan Jafet tidak bisa lagi dibebankan kepada Nuh. Tetapi dosa daripada Adam itu ada pada Nuh, ada pada Sem, ada pada Jafet, ada pada Ham. Ya. Jadi ada pada Sem, Ham, Jafet dari Adam. Maka turunlah kepada semua manusia. Begitu kita lahir sudah berdosa. Maka untuk menjamin supaya kita bisa hidup kembali, Yesus mengatakan dilahirkan kedua kali. Kok bagaimana bisa lahir kedua kali, bisa dibawa kandungan, kata Nikodemus ya. Kamu guru tidak berpengalaman. Dilahirkan dua kali. Lahir pertama kau secara jasmani dari orang tuamu, itu berdosa dari Adam. Tapi dilahirkan kedua dengan roh Allah, kamu tidak lagi berdosa. Itulah dikatakan oleh Yesus. Jadi sekarang ya, tadi dikatakan bahwa tidak ada tanggung jawab dosa orang tua menjadi tanggung jawab dosa anaknya. Atau sebaliknya, kebaikan orang tua tidak menjadi serta-merta kebaikan daripada anaknya. Karena masing-masing, kata Tuhan, bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan ubah dosa adalah mati. Nah sekarang, bila seseorang berbuat jahat, ya, jadi orang tersebut darinya berbuat jahat dalam hidupnya. Kemudian ada perubahan, tidak berbuat dosa lagi dan mulai taat pada Tuhan dan melakukan ya, hukum-hukum Tuhan, berhati baik, benar, dan jujur. Tuhan mengatakan, ia tidak akan mati, dosanya diampuni. Jadi dia hidup. Tapi ingat, sampai akhir hidupnya dia berbuat baik. Ini perlu kita garis bawahi. Nah, Tuhan mengatakan, ya, apakah aku, kata Tuhan, senang orang mati dalam kejahatan? Apakah saya senang orang mati dalam kejahatannya? Tuhan mengatakan sama sekali tidak. Ini sudah dibantah oleh itu bahwa Tuhan tidak senang manusia mati dalam kejahatannya. Tidak. Kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih setia Allah pada dunia ini, maka dia mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian ini dilengkapi dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11. Di dalam Kabar Baik atau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Katakanlah kepada mereka bahwa demi Aku, Allah yang hidup, Tuhan yang Maha Tinggi, Aku tidak senang kalau orang jahat mati. Sebaliknya, Aku ingin ia meninggalkan dosa-dosanya supaya ia tetap hidup. Hai bangsa Israel, berhentilah berbuat jahat. Mengapa kau mati? Nah, itu kira-kira pernyataan Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang kalau orang jahat itu mati dengan dosanya. Tetapi Tuhan akan senang apabila orang itu meninggalkan dosa-dosanya supaya dia hidup. Nah, tetapi kata Tuhan, bila seorang berbuat baik, ya, artinya dia sudah berbuat baik, taruhlah dari umur sampai 70 tahun dia berbuat baik, ya. Kemudian pada umur 71, ya, dia tidak berbuat lagi, malahan mulai melakukan kejahatan dengan perbuatan yang menjijikkan, ya, yang sama seperti dilakukan oleh orang jahat. Coba kita bayangkan, 70 tahun dia berbuat baik, 1 tahun dia berbuat jahat dan tidak baik. Apa kesimpulan orang itu? Mati. Terus kenapa tidak dihitung selama ini? Jadi bagi Tuhan tidak ada hitung-hitungan amal ini hitungan, tidak. Terakhir hidupmu baik apa tidak? Nah, maka Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya. Bila ada bilanya, kita tidak lemah. Jadi jangan, kalau menurut ada beberapa orang, kebaikan itu bisa dihitung. Bahkan kebaikan begini bisa mengakibatkan ini. Tidak ada itu. Tidak ada hitung-hitungan kebaikan bagi Tuhan. Tidak. Pokoknya berbuat baik di akhir hidupnya itu masuk hidup. Kalau dia tidak konsisten dari awal sampai akhir, tidak ada perhitungan. Selama 70 tahun dia konsisten, 1 tahun dia berbuat jahat dan tidak baik, itu diperhitung? Tidak ada. Pokoknya dalam akhir hidupnya tidak berbuat baik, dia akan mati. Ini dikatakan. Nah, coba kita lihat dalam ayat yang ke-24, ya, pasal 18, ya, Yehezkiel terakhir nih. Tetapi bila seorang berbuat baik, jadi dia berbuat baik tidak dibatasi apakah 1 tahun, ya kita bikin aja contoh selama 70 tahun dia berbuat baik, ya. Dan tidak berbuat baik lagi, malahan mulai melakukan kejahatan dengan perbuatan yang menjijikkan, ya, yang bisa dilakukan oleh orang jahat. Pada akhir, padahal hanya 1 tahun dia berbuat jahat. Apa kata Tuhan? Apakah ia akan hidup? Tuhan mengatakan tidak, tegas. Ia mati. Tidak ada ampun. Hati-hati. Jadi jangan karena kita sudah berbuat baik selama ini itu menjadi modal. Tidak bisa.
di akhir hidupmu, di akhir. Ya. Jadi jangan, ya memang kalau begitu udah kita berbuat jahat aja dulu selama 70 tahun lah. Akhirnya ingat, kamu tidak bisa menjamin kalau kamu hidup sampai besok. Ya. Nah maka ya, kematian itu setiap saat bisa datang sebagai pencuri malam. Ya. Baru kita mendengar berita yang sedih ini. Ya, coba. Berita dari Medan, tanggal 21 Juli. Seorang keluarga, satu keluarga, baru mereka keluar dari gereja, kemudian pergi ke rumah, berganti baju, kemudian mereka pergi naik mobil. Anaknya dari Jambi, dari Jogja, mahasiswa datang, dan mereka ada 7 orang, satu keluarga dan 5 anak. 200 meter dari rumahnya sampai ke perlintasan kereta api, ditabrak oleh kereta, mati keluarga 6 orang, kecuali ibu masih hidup, dirawat di rumah sakit. Betapa sedihnya. Itulah. Kita tidak bisa menjamin kalau besok kita masih hidup, 1 jam lagi saya masih hidup, tidak bisa jamin. Maka Paulus mengatakan dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Jangan sampai kita lemah. Itu diingatkan. Ya. Ada orang mengatakan, oh kita sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sakit badan, fisik, tapi jiwa, roh tidak sakit. Jadi dalam diri kita ada 3 kekuatan. Ya. Walaupun fisik kita sakit, tapi jiwa kita, hati kita tidak sakit. Tapi kalau sudah jiwa dan hati kita sakit, walaupun badan kita sehat, itu hasilnya 0. Ya. Nah, itulah kira-kira kesimpulan. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan tidak dihitung oleh Tuhan lamanya dia berbuat baik, tetapi lamanya dia berbuat baik itu tidak akan diperhitungkan kalau kejahatan datang pada akhir hidupnya. Dan juga orang berbuat jahat selama 70 tahun, begitu umur 71 tahun dia berbuat baik, tobat kembali kepada Tuhan, hidup. Ya. Ya, kita lihat waktu Yesus disalibkan di kayu salib, ada orang di sebelah kiri, kalau memang kamu Tuhan, hidupkanlah saya juga dengan Tuhan, katanya. Wah, ini Yesus diam. Tapi datang sebelah kanan ditegur, kamu tidak tahu kita disalibkan karena dosa kita, tapi dia disalibkan bukan karena dosa dia. Apa dia bilang? Tuhan, ingat saya kalau kau sudah sampai di tempatmu. Yesus mengatakan, hari ini kamu berada dengan saya di paradise. Setelah itu kamu akan berada di surga, di tempat yang maha kudus. Itulah ya. Inilah kesimpulan kita dalam ayat ini. Seperti Yesus waktu orang di sebelah kanan itu diampuni, orang penjahat selama hidupnya, tapi diampuni pada saat itu dia bertobat, dia diterima oleh Allah. Demikian juga hari ini dikatakan oleh Tuhan kepada Yeskel, ingatkan kepada orang yang sudah berbuat baik lama, tapi terakhir dia berbuat jelek, jahat. Apakah dia hidup? Kata Tuhan, tidak, dia akan mati, tegas. Nah, maka demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama tadi adalah merupakan doa syukur atas kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Daud, dan dia tetap bersama Tuhan. Nah, kemudian bacaan pagi yaitu adanya tuduhan Tuhan kepada umatnya ya, yang menduakan Tuhan,
ya. Dan mereka katanya adalah membelakangi sumber air kehidupan dari Tuhan dan membangun kolamnya dengan kolam yang bocor. Diingatkan oleh Tuhan kepada Yeremia supaya disampaikan kepada umatnya. Nah kemudian terakhir tadi adalah berbuat baik itu tidak hanya sesaat, tapi sampai akhir hidup kita, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Semoga firman hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jadilah berhikmat untuk memelihara hidup kita dalam setiap melakukan tindakan. Amin. Tuhan memberkati.